untuk membuat situs tersebut menjadi lebih besar, karena ia percaya bahwa potensi yang dimiliki sangat luar biasa. Namun Andrew ragu-ragu, hingga Ken menjebaknya untuk dapat pulang ke Indonesia. Awalnya Andrew kesal, namun Ken berhasil meyakinkan dirinya. Bermodal dari bantuan pinjaman dana, mereka bersama-sama ingin membangun sebuah situs nomor 1 di Indonesia. Namun perjalanan mereka penuh dengan hambatan dan masalah ketika Ken mulai sibuk mencari investor dan juga dengan rencana pernikahannya. Hal ini membuat Andrew merasa ditinggalkan di kantor sempit dan pertengkaran di antara mereka sering terjadi. Lu punya situs porno? Enggak, Picasso bukan situs porno. Ya, itu dia 3 resensi film untuk minggu ini, dan kami tidak lupa untuk mengingatkan juga ada film yang lagi happening juga, yakni Conjuring kedua. Aduh, nontonnya agak deg-degan tuh kayaknya ya. Ya, Conjuring 2 juga ngantri banget gitu ya tiket-tiketnya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa nih besok juga ngabuburit bolehlah sambil nonton ya. Tapi dan ngabuburit juga tetap harus beribadah. Ya, habis ngabuburit, buka puasa, sholat maghrib, habis itu jangan lupa juga untuk sholat tarawihnya ya. Jalankan yang wajib dan juga yang sunnah. Nah, tadi 2 film tadi ya, ada film action dan juga drama komedi. Semoga bisa menjadi referensi untuk para muda untuk mengisi waktu selama bulan Ramadan ini. Dan akhirnya kita bertiga harus pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Nurul Naila. Dan saya Nurul Kamila Aslan. Dan saya Nurul Jamila. Selamat malam dan sampai jumpa. Semua muslim di dunia menyambut datang bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan ampunan, bulan penuh rahmatan. Puasa kita bukan hanya menahan lapar, haus dan dahaga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan senair, jumpa kembali di Ramadan terus menerus atau membakar dosa terus menerus dalam konteks Ramadan yang menyatukan. Seperti biasa pemirsa, ada frame yang harus kita taati. Yang pertama, harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kurangi perdebatan. Dan yang ketiga, jangan olok-olok. Karena itu pemirsa, kita perdengarkan. Mau ngemas Ayub? Buka surat 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Pemirsa, untuk yang kedua, kurangi perdebatan. Surat 40 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pemirsa, untuk yang ketiga, jangan olok-olok. Surat 45 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Subhanallah. Azab yang menghinakan. Pemirsa, judul hari ini sesuai dengan SMS yang masuk, yaitu hancurnya peradaban. Seperti biasa, pemirsa, jangan lupa passwordnya dicatat. Satu visi. Sekali lagi, satu visi. Nomor teleponnya dicatat, jangan lupa 021 574 3478. Untuk di Jakarta 574 3476. Seperti biasa pemirsa, saya akan ditemani oleh sahabat-sahabat santri. Tetapi sebelumnya saya ingin perkenalkan, seperti biasa ini sebelah saya ini Mas Burhanuddin. Dari mana Mas Burhanuddin? Dari Madiun ya. Madiun. Ya. Bukankah pemimpin pondok Babu Salam itu? Ya. Nah, kalau yang sebelah sana pemirsa sudah biasa, Ayub Taufikur Rahman. Pemirsa, kita undang sahabat kita santri. Pertama, Mas Lukman Hakim dari Lampung. Silakan Mas Lukman. Wah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, monggo, silakan duduk. Merah semangat. Yang kedua pemirsa, saya undang teman yang satunya lagi, Mas Gatot Santoso, juga di Lampung. Monggo Mas Gatot. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Waduh. Kemarin Jambi, Bengkulu, hari ini Lampung. Mas Lukman. Iya. Sampai di sini kapan?
Alhamdulillah sudah kemarin. Oh, sehari ya. Sudah siap ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Iya, Pak Ustadz. Mas Lukman, saya dapat info panjenengan mewakili teman-teman petani karet ya? Betul, Pak Yai. Oh, kok manggil Yai? Tua amat, nggak apa-apa. Ya itu macam-macam, kakak juga bisa Yai. Petani karet. Betul. Sudah berapa lama? Sekitar menjadi petani karet itu sudah 10 tahun lah kalau saya. 10 tahun. 10 tahun. Kalau Mas Gatot, apa kegiatannya? Kita bergerak di bidang sosial. Oh, aktivis sosial. Sosial, ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Ya. Kita masih istirahat sejenak. Pemirsa, kita sejenak istirahat. Tapi jangan lupa, terus di hati kita, Ramadan yang menyatukan. Ketekunan, kehalusan sentuhan, ketelitian, menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya tertarik dengan dua sahabat santri saya ini. Yang pertama Mas Lukman, yang kedua Mas Gatot. Mas Gatot tadi belum habis, belum sempurna ceritanya. Sebagai aktivis sosial. Iya, Cak. Juga pelaku sosial kah? Ya, kebetulan. Kebetulan. Apa kelompok atau Kita apa ada yang beberapa kegiatan, ya. Salah satunya rumah belajar. Rumah belajar. Jadi rumah dipakai untuk belajar. Iya, untuk yang diajarin yang tua-tua apa yang anak-anak? Anak-anak SD, SMP. Anak SD. Gitu. Diajarin apa aja? Selain kita ajarin pelajaran yang ada di sekolahan, juga dari itu kita tanamkan kepada mereka bagaimana tetap bersikap jujur, tidak mencuri, menghormati orang tua, agar itu menjadi gaya hidup mereka. Jadi lifestyle. Nah, lifestyle. Itu diajarin cuma teori apa praktek? Praktek. Di monitor ya? Iya, Pak. Berarti nanti ada sistem-sistem yang monitor itu sehingga anak itu sampai kapanpun tetap seperti itu. Bukan sekali langsung hilang. Gitu. Oh, enggak, ada. Wah, luar biasa. Kelanjutan terus menerus. Oke. Nanti apa yang saya temukan di Al-Qur'an kita ciptakan sama-sama. Tapi saya ke Mas Lukman dulu. Mas Lukman, sampai sebagai seorang petani karet. Karet. Ya, karet. Saya dengar karet itu sekarang harganya agak menurun ya. Betul. Kenapa ya? Ya, sebetulnya kalau masalah harga itu sendiri saya kurang seberapa tahu Pak Yai. Ya. Tapi mungkin penyebabnya ya bisa kualitasnya yang kurang. Kualitas? Ya bisa. Oh, kualitas karet itu? Ya. Atau Sebentar. Kualitas ya, lebih kepada kualitas ya. Ya. Jadi harga turun atau ya terjadi gejolak harga yang negatif buat kita itu salah satunya kualitas ya. Bisa memang seperti itu. Memang itu ya kualitas ya. Ngomong-ngomong kualitas. Emang kualitasnya karet Indonesia dengan luar itu beda atau mungkin ada ya semacam kecurangan gitu atau apa ya? Ya, atau apa? Misalnya bisa nggak karet dicampur ya supaya beratnya
agak lebih berat waktu ditimbang? Oh, sangat bisa itu. Sangat bisa? Sangat bisa. Sudah pernah melakukan? Ya, dulu hampir pernah. Hampir. Kan? Pernah. Nah, kenapa kok gak jadi? Karena dipikir-pikir setelah saya itu sedikit-sedikit membaca, Quran, betul, membaca itu ada yang tidak boleh untuk merugikan orang lain. Masih ingat ayatnya yang dibaca? Ada di surat ke-83 kayaknya. Ayat 83, 83 1 3. Soal curang itu ya? Di situ. Biar dibacain juga ya sama Mas Ayub ya? Ya. Mas Ayub, 83 1 sampai 3 coba dibaca. Soal curang menyurang. Ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Oh, terus? Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Waduh, gila. Ampun. Berarti ada yang untuk dirinya sendiri, ya, dia minta lebih banyak. Kan gitu. Ketika untuk orang lain dikecilin. Waduh. Pernah baca ayat itu? Pernah, itulah yang menjadi sejak itu risau. nggak berani ya? Iya, jadi. Tapi memang bisa dicampur ya? Memang bisa itu, Pak Yai. Nyampurnya pakai apa? Ya banyak lah. Apa itu? Salah satunya? Ya ketika pada dasarnya ketika orang kurang bersyukur, termasuk saya dulu kan, sebelum mengenal Al-Quran tuh cenderung kepingin membuat satu timbangannya lebih berat. Timbangannya itu lebih berat. Dicampur pakai apa? Pakai pasir atau pakai? Iya, ada yang tambah airnya lebih banyak. Bisa ya? Bisa ditambah lagi, mungkin apa lagi lah. Begitu ya, bisa. Sehingga timbangannya kualitas sebetulnya mengurangi kualitasnya kurang, tapi timbangannya berat. Iya, seperti itu. Karet saja bisa dicampur ya? Ya bisa itu, Pak. Kalau susu murni? Bisa saja. Bisa. Ini bisa ditambah aja. Parfum? Oh, bisa. Loh, karetnya bisa ya? Iya. Bisa nggak ya parfum dicampur? Bisa. Oplos. Pernah dengar oplos nggak? Iya. Jadi bisa dioplos ya? Bisa juga. Pemirsa, ternyata karet pun bisa dicampur. Saya baru tahu hari ini bahwa ada satu komponen bisa membuat campuran karet sehingga karet itu bisa lebih berat, alias curang. Berani main curang sekarang setelah tahu Quran? Nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Apakah ada resikonya? Resikonya itu yang nggak nanggungnya. Pernah dengar atau pernah ngeliat ayatnya bahwa di Al-Quran tidak boleh kita berdagang secara batil? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Belum pernah? Saya buka ya. Oke. Surat 4 ayat 29 sampai 30. Pemirsa dicatat. Sejak lama pemirsa sudah disinyalir Al-Quran bahwa curang itu bisa di mana-mana. Itu yang menyebabkan hancurnya peradaban. Coba aja. Surat 4 ayat 29. 4, 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jangan jalan yang batil. Terus? Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tahan. Dianjurkan, diwajibkan suka sama suka. Berarti kalau ganjel tadi atau nambahin tadi, ya suka sama suka nggak itu? Ya. Sekarang saya balik, kalau seandainya Mas Lukman sebagai pembeli sakit nggak? Ya sakit juga. Sakit. Jadi ganjel timbangan termasuk yang menyakitkan orang ya? Menyakitkan itu, Pak. Lanjut. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Oh, bunuh diri nggak boleh ya? Nggak boleh. Dengan alasan apapun. Iya. Lanjut. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tuh ya, merugikan hak dan menganiaya, kata Allah. Neraka habis-habisan. Masih berani setelah mengetahui Al-Quran?
Tidak berani. Jadi perlu nggak Al-Quran dibaca sendiri langsung gitu? Sangat perlu kayaknya. Nah, begitu dibaca langsung dengan didengar dari orang lain, beda nggak? Sangat beda. Beda. Begitu dibaca nujem nggak ke hati? Iya. Sering belajar Quran? Ya alhamdulillah kita di rumah kadang-kadang di sela-sela kita tidak beraktivitas menyempatkan diri untuk membaca, memahami kan. Ya mungkin di sini satu kehormatan saya bisa ketemu Pak Yai untuk bisa mungkin sedikit banyaknya meluruskan mungkin yang belum lurus. Yang saya nggak berani ngelurusin. Ya istilahnya memberi petunjuk. Oh, nggak berani juga yang ngasih petunjuk Allah. Ya betul. Ya, yang lurusin Al-Quran. Oh betul itu. Siap, oke? Siap. Bukan saya amat zalim dan bodoh kata Allah. Manusia itu amat zalim dan bodoh. Jadi biar Allah yang meluruskan melalui ayat-ayatnya gitu. Berani curang, Mas Gadot? Nggak berani, Pak. Apa sebaliknya? Harus berbuat apa? Jujur. Jujur, terus? Terus kita harus adil. Adil, berbuat baik. Berbuat baik. Anak-anak yang diajarin tidak mencuri. Tidak mencuri. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi anak-anaknya yang di rumah apa tadi? Rumah belajar. Oh, tapi rumah dana. Rumah belajar ya? Rumah belajar. Rumah belajar. Berarti anak-anaknya diajarin nggak nyuri? Enggak, kita ajarin semua. Dulu pernah diajarin nggak nyuri nggak? Waktu kecil? Diajari juga sebetulnya. Diajarin, tapi nggak tersistem. Tidak tersistem, jadi mudah lupa. Mudah lupa. Jadi perlu nggak tidak mencuri, komitmen tidak mencuri, harus ada sistem. Perlu. Sehingga sampai gede kita tetap menancap di hati kita, sehingga kita nggak akan pernah melanggar. Sangat perlu. Sangat perlu. Cak Buran. Ya. Tidak mencuri. Ya. Tidak mencuri. Saya coba dibuka ayatnya. Surat berapa tadi? Surat ya, surat 60 ayat 12. Oh, 60 ayat 12. Coba. Di situ bahasa Arabnya Mas Ayub dibaca Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an. Tahan. Yang mencuri yang mana itu? Yusrikna. Yusrik. Mubayyi'na wala yasrikna. Terus? Wala yaznina. Wala yaqtulna auladahunna. Ada kata-kata mencuri? Ada. Ada. Itu ya. Coba bahasa Indonesianya. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa, istirahat sejenak. Tapi jangan lupa, Ramadan yang menyatukan. Ada yang makan anaknya, Mas. Betul. Manusia? Indonesia Harmoni, program religi penuh manusia yang akan memberikan kesejukan. Kita mendapatkan bagaimana pembibit bisa menjadi berakhlakul karimah, rakyat bisa berakhlakul karimah. Perbuatan yang Allah benci. Indonesia Harmoni, Sabtu dan Minggu pukul 13 di TVRI. Saluran Pemersatu Bangsa. Dan kini kita ikuti informasi selengkapnya. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tangkap terkait kasus kepemilikan pengikutnya berada di hutan 15,5 Regu Pemadam Kebakaran. Nasionalisasi pegawai negeri sipil melaporkan dari Jawa Barat. Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Saluran Pemersatu Bangsa. Pemirsa, gabung kembali ke Ramadan yang menyatukan. Ternyata di zaman Rasulullah
Sudah ada ya? Sudah ada ya, untuk Sudah tidak ada ya? mencuri. Berarti mungkin ketika itu negaranya sedang banyak persoalan besar yang kaitannya dengan mencuri Iya, kan? Sehingga turun ayat ini. Ternyata Gitu. sekarang diteruskan oleh Mas Wah, luar Gatot ini untuk biasa. dari Tadinya anak-anak. tiba-tiba untuk punya pemikiran mengajak anak-anak tidak mencuri itu karena sekedar suasana atau membaca Al-Quran. Di Al-Quran itu ada bahwa Nabi Muhammad pernah menghimbau gitu. Iya. Oh, Setelah pernah, kita baca Al-Quran itu. Pernah baca ayat ini? Al-Quran, terus kita metodenya kita gabungkan dengan pelajaran yang sudah didapat dari sekolah. Terus anak-anak setiap kegiatan kita bacakan itu. Oh gitu. Jadi anak-anaknya sekarang paling tidak dengan masuk di rumah belajar itu, yang pertama disumpah lagi atau ditanya lagi gimana tuh supaya tetap mancep di kita bacakan bersama-sama sebelum kita mulai pelajaran. Semacam apa ya? Kalau sekarang tuh ada fakta integritas gitu ya. Ya, bisa dikatakan tetapi seperti bentuknya ikrar gitu ya. Ikrar untuk tidak mencuri. Ya. Luar biasa. Ini ya Nur, mungkin ada ayatnya Mas Gatot tadi, surat 4 ayat 9 itu tentang meninggalkan generasi lemah sehingga harus iya. Surat 4 ayat 9. Surat 4 ayat 9. Iya, 4 ayat 9. Wah, luar biasa emang. Saya suka nyerang pondok. Hafal Quran. Ayo baca. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Coba ulang lagi. Berarti nggak boleh bohong ya? Coba ulang lagi dari awal. Menarik saya. Coba. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Tahan. Intinya bahwa orang takut kepada Allah itu tandanya bahwa dia mikirin generasi gitu ya? Iya. Supaya generasi nggak lemah. Betul sekali. Supaya tidak menjadi generasi pencuri. Itu maksudnya. Seperti itu ya. Luar biasa. Jadi pemirsa yang di rumah, orang yang takut kepada Allah, itu orang yang mikirin generasi supaya generasinya lurus. Saya lagi acting pemirsa. Actingnya. Harus lurus generasinya, tidak menjadi generasi pencuri. Gitu. Masih banyak pencuri di tempatmu. Luar biasa. Tapi mungkin bentuknya tidak langsung gitu kali ya. Nyampur-nyampur gitu, nyampur-nyampur apa tadi itu mencuri gak ya? Termasuk mencuri juga sih. Gitu ya. Pengertian saya itu ya apapun bentuknya ketika merugikan orang lain itu mencuri, Pak. Ya. Mencuri. Mas Lukman. Ya. Selama menjadi petani karet dan juga belajar Quran, pernahkah panjenengan jalan untuk memberikan satu informasi atau dakwah lah begitu? Sudah mulai pernah? Ada, kadang-kadang pada kawan-kawan terdekat, saudara-saudara saya sendiri. Sudah disebut mubalik belum di sana? Bukan lah, saya ini hanya petani kok. Oh gitu ya? Yang disampaikan apa? Ya, apa yang sudah saya pahami karena... Sudah dipahami di mana? Di Al-Quran apa di Al-Quran? Yang lain? Di Al-Quran, karena membaca tadi... Habis baca Quran, disampaikan yang dipahami. Walaupun bukan mubalik ya tadi? Bukan. Justru itu yang mubalik. Pemirsa yang di rumah, ini yang mubalek. Yaitu orang yang menyampaikan kebenaran. Ini yang mubalek. Soal profesinya, ya macam-macam profesi. Bisa juga tukang atau pemulung, tukang sayur, petani. Ketika menyampaikan kebenaran, mubalek. Gitu nggak? Betul, ya. Itu, mubalek itu versi Allah. Itu, ini mubalek gak ini? Menyampaikan kebenaran pernah? Menyampaikan kebenaran. Luar biasa. Jadi mubalek itu penyampai ya? Penyampaikan yang disampaikan apa? Kebenaran. Kebenaran. Begitu ya. Berani menyampaikan kebenaran di tengah